Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Rindiana Nisa dari kelas B2 PGSD non-reguler dengan nomor NIM 2206081. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran membaca dan menulis cerita rakyat. Nah, di sini ada tema dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk temanya yaitu keterampilan membaca dan menulis cerita rakyat. Nah, untuk deskripsinya yaitu tema keterampilan membaca dan menulis merupakan fondasi utama dalam pembelajaran bahasa. Nah, membaca melatih siswa memahami informasi secara kritis, sementara menulis membantu mereka mengembangkan ide secara sistematis. Nah, keterampilan ini berperan penting untuk mengembangkan daya pikir anak. Nah, keterampilan membaca dan menulis, juga dirancang untuk memperkuat keterampilan teknis membaca dan menulis, sekaligus mendorong pemahaman mendalam terhadap makna, struktur, dan tujuan teks. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 4, yaitu siswa mampu memahami karakteristik cerita rakyat. Lalu ada siswa mampu membaca cerita rakyat dengan intonasi, ekspresi, dan pemahaman yang baik. Yang ketiga, siswa mampu menulis cerita rakyat dengan struktur yang benar dan kreatif. Dan yang terakhir, siswa mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal melalui cerita rakyat. Nah, selanjutnya yaitu ada kegiatan inti. Nah, di sini ada pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan yaitu guru menjelaskan mengenai pembelajaran yang akan dibahas dan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, contohnya di sini guru memulai memberikan pertanyaan pemantik tentang cerita rakyat yang sudah mereka ketahui. Contohnya, siapa yang pernah mendengar cerita Malin Kundang atau siapa yang pernah mendengar cerita tentang Timun Mas. Nah, itu juga termasuk dengan pertanyaan pemantik. Nah, atau apa yang kalian ingat dari cerita itu? Lalu menjelaskan pengertian cerita rakyat, ciri-cirinya, dan nilai budaya yang terkandung di dalam cerita tersebut. Nah, lalu guru menunjukkan gambar atau video pendek tentang salah satu cerita rakyat untuk menarik perhatian siswa. Nanti siswanya menonton dulu video. Nah, setelah itu ada kegiatan inti, yaitu kegiatan intinya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, karena di awal itu akan kegiatan kelompok dulu, lalu setiap kelompok diberikan teks cerita rakyat yang berbeda, lalu siswa membaca teks secara bergiliran dengan ekspresi dan intonasi yang tepat. Setelah itu, setiap kelompok mendiskusikan isi cerita seperti siapa tokoh utamanya, apa pesan moralnya, apa alur ceritanya dari awal, tengah, sampai akhir. Lalu setiap setelah itu menulis cerita rakyat di kegiatan individu. Nah, guru menjelaskan struktur cerita rakyatnya. Lalu, siswa diminta untuk menulis cerita rakyat dengan tema yang ditentukan seperti kejujuran, eee ataupun kerjasama. Nah, guru memberikan lembar panduan dengan pertanyaan pemantik seperti, "Siapa tokoh dalam cerita yang ingin kamu tulis?" Atau, "Apa yang terjadi pada tokoh itu? Bagaimana ceritanya berakhir?" Seperti itu. Nah, untuk penutupnya yaitu guru meminta beberapa siswa membacakan cerita rakyat hasil mereka. Nah, setelah kegiatan, kelompok dan individu tadi dilakukan, guru, mengevaluasi kembali. Nah, guru meminta salah satu siswanya membacakan cerita hasil karya mereka di depan kelas. Nah, lalu setelah membacakan, guru itu, mengajak teman-teman memberikan apresiasi dan, masukan positif kepada, teman yang presentasi. Setelah itu guru menutup pembelajaran dengan mengulas nilai-nilai moral yang bisa dipetik dari cerita rakyat yang telah dibaca dan ditulis oleh siswa. Nah, untuk penilaiannya, di sini kita ada metode penilaian yang dilakukan melalui proyek menulis dan membaca tadi. Setelah itu ada rubrik penilaian, yaitu ada aspek membaca, aspek menulis, dan aspek bahasa. Nah, untuk aspek membaca itu kriterianya seperti ketepatan intonasi, ekspresi, dan pemahaman isi cerita tersebut. Skornya bisa 1 sampai 5. Lalu menulis. Nah, untuk menulis itu dari kreativitas ceritanya, kreativitas alurnya gitu, dan imajinasinya gitu. Lalu untuk bahasanya yaitu kesesuaian tata bahasa, ejaan dan kosakatanya, serta pelafalan,
cara membacanya, begitu. Itu dia. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, membaca dan menulis adalah keterampilan dasar yang penting. Nah, maka kita perlu latihan rutin untuk meningkatkan kemampuan ini. Nah, guru dan siswa bisa bekerja sama untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas dengan menggunakan media sesuai dengan yang dibutuhkan saat pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya mengenai pembelajaran membaca dan menulis tentang cerita rakyat. Semoga bisa membantu. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam perkataan ataupun penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.